Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah filsafat ilmu, kita akan membahas tentang aspek epistemologi. Artinya ini bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Untuk definisi epistemologi, secara epistemologi berasal dari kata Yunani, epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dapat dikatakan yaitu teori pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Epistemologi merupakan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Dan epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Ini menurut William dan Mabel. Untuk pembahasannya sendiri dalam epistemologi, ada 3 pembahasan, yaitu membahas tentang sumber-sumber pengetahuan, membahas tentang apa yang kelihatan versus hakikatnya, dan yang ketiga membahas tentang kevalidan pengetahuan. Untuk dasar epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan dengan metode keilmuan atau metode ilmiah. Dengan metode inilah akan didapat suatu kebenaran. Dalam berfilsafat ataupun keinginan berfilsafat, untuk menemukan kebenaran yaitu dengan memakai rasio logos, akal budi. Sehingga selanjutnya itu ditanyakan mengapa benar? Karena didiskusikan, dianalisis dengan rasio untuk menemukan kebenaran. Adapun aspek epistemologi itu terdiri dari why dan how. Untuk why itu mengapa ditanyakan oleh karena yang pertama ditanyakan karena ketakjuban akan dirinya yang ada. Ini menurut Plato dan Aristoteles. Dan karena ketakjuban akan moral hukum dan langit dengan bintang. Ini menurut Immanuel Kant, memikirkan untuk ditemukan bagaimana kebenarannya. Yang kedua, tentang kesangsian kemampuan panca indera. Menurut Agustinus dan Descartes, karena indrawi seringkali menipu. Oleh karena itu, lahir pertanyaan bagaimana kebenarannya. Dan yang ketiga, kesadaran eksistensi dirinya yang kecil dibandingkan alam semesta. Sehingga dipikirkan untuk bagaimana kebenaran fakta atau kenyataan itu bisa didapatkan. Dan yang aspek how terdiri dari 3. Itu yang pertama bagaimana pendekatannya berdasarkan gejala atau fenomenologi. Yang kedua bagaimana klasifikasinya. Dan yang ketiga bagaimana model atau metodenya. Untuk memahami pengetahuan, kita harus mengetahui tentang sifat-sifat pendapat awam atau common sense.
Sifat awamnya sendiri adalah eh, terdiri dari cenderung untuk bersifat kebiasaan dan meniru warisan masa lalu. Yang kedua, sifatnya itu tidak jelas dan samar-samar. Yang ketiga, sifatnya itu kepercayaannya itu belum pernah diuji. Dan yang keempat adalah sifatnya itu tidak ada penjelasan mengapa suatu hal terjadi. Jadi kita dapat memahami bahwa para pendapat-pendapat awam itu mempunyai sifat-sifat bahwa eh, sifatnya itu berdasarkan kebiasaan, meniru, lebih jelasnya itu diwariskan loh dari para orang tua kita dan membuat kita merasa tidak jelas dan samar-samar karena semuanya itu belum diuji dan kadang suka tidak diberikan penjelasan yang jelas kepada kita mengenai pertanyaan yang ingin kita dapatkan kebenarannya. Dalam berpikir, ada kesalahan-kesalahan berpikir. Yang pertama, idols of the tribe, kecenderungan menerima bukti atau kejadian yang menguntungkan suku atau bangsa sendiri. Yang kedua, idols of the cave, kecenderungan memandang diri pribadi sebagai pusat dunia dan menekankan pendapat pribadi yang terbatas. Yang ketiga, idols of the market, kecenderungan untuk terpengaruh oleh kata-kata atau nama-nama yang dikenal dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat itu idols of the theatre, kecenderungan untuk berpegang teguh pada kepercayaan, keyakinan, dan aliran-aliran pemikiran. Ini kadang kita alami tentang kesalahan berpikir kita, karena kita berdasarkan dari 4 kesalahan ini yang mengagumi terhadap sesuatu ataupun adanya satu eh, kesombongan, adanya kesombongan bagaimana diri kita ini adalah sebagai pusat pengetahuan buat banyak orang. Ini mudah-mudahan kita bisa singkirkan ataupun kita bisa hilangkan dari diri kita tentang kesalahan-kesalahan berpikir kita. Dan kita perbaiki dengan cara berpikir melalui metode-metode ilmiah. Ada lagi tentang penghambat berpikir jernih. Yang pertama, purba sangka. Ya, suatu pertimbangan yang terburu-buru, dasar pemikirannya yang salah, yang meremehkan bukti atau menilai bukti tersebut secara berlebihan. Yang kedua, propaganda. Informasi yang disampaikan dengan membangkitkan emosi atau keinginan masa lalu. Keinginan lalu menyajikan beberapa jalan keluar melalui sugesti, yaitu cara-caranya melalui media massa yang saat sekarang ini marak terjadi. Dan yang ketiga, otoritarianisme, mengikuti kekuasaan secara buta. Tanpa tindakan kritis, ada keyakinan bahwa pengetahuan dijamin atau disahkan oleh otoritas. Ini sebagai penghambat berpikir kita, bagaimana kita sulit untuk berpikir, untuk mendapatkan sebuah kebenaran karena sudah dihadang dengan ketiga hal ini. Selain penghambat, ada beberapa kesalahan berpikir. Pertama, kesalahan semantik disebabkan oleh pemakaian kata-kata secara tidak teliti atau tidak tepat. Yang kedua, kesalahan formal, pengambilan kesimpulan yang salah dari dasar pikiran atau deduksi. Yang ketiga adalah kesalahan empiris, melakukan generalisasi secara terburu-buru. Jadi untuk aspek epistemologi dari semua pemaparan untuk topik epistemologi, kita bisa dapat mengetahui bahwa
kita sebagai akademisi dalam mencari, mengkaji sebuah eh, pengetahuan untuk menemukan kebenarannya itu harus melalui dengan metode keilmuan atau metode ilmiah. Mana metode ilmiah itu terdiri dari yang sudah kita bahas, di aspek ontologi, harus bisa memberikan sebuah kebenaran bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita pikirkan ini harus memberikan jawaban yang secara validitas itu sebagai pengetahuan yang kita dapat eh, generalisasikan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai bagian dari akademisi ini harus bisa memahami bahwa pada akhir perkuliahan nanti akan mengalami proses-proses dari ontologi dan epistemologi yang yang berbentuk dari sebuah penelitian ilmiah yang kita sebut dengan skripsi. Oleh karena itu, dengan kedua materi ontologi dan epistemologi menjadi salah satu pijakan semua untuk mencari kebenaran dengan cara yang benar dan dapat menghasilkan suatu manfaat, suatu nilai yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.